Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila TV, gimana nih puasanya? Semoga selalu lancar dan penuh berkah ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, khususnya program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kembali berkolaborasi melalui pembelajaran reporting dan hosting melalui program Sinergi Ramadan. Bersama saya Ahmad Amru Arab Azhari selaku host pada kesempatan kali ini. Nah, Sobat Unila TV, saat menjalankan ibadah puasa, seringkali kita mendengar berbagai pertanyaan yang bikin bingung nih. Misalnya, apakah berpacaran saat berpuasa itu bisa membatalkan puasa? Atau bagaimana jikalau kita mimpi basah saat berpuasa itu bisa membatalkan puasa juga. Nah, di sini supaya tidak salah paham, pada episode Sinergi Ramadan kali ini kita akan mengambil tema yang berjudul halal haram saat berpuasa yang sering bikin bingung. Nah, tentu saja kita kali ini tidak akan membahasnya seorang diri ya, teman-teman, Sobat Unila TV. Kita di sini dibersamai oleh narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah seorang dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Dengan Bapak, kami persilahkan kepada Profesor Dr. Haji Abdul Syukur MAG untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi wabarakatuh. pun. Ya pun. Ya, terima kasih kepada host Mas Amro. Sebenarnya sudah memperkenalkan juga beliau ya enggak. Nama saya adalah Abdul Syukur, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Lampung. Kepada pemirsa dimanapun berada, mari kita luangkan waktu melalui program Sinergi Ramadan. Ya, ini TV Unila berkolaborasi atau bekerja sama lah ya, dengan Prodi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Lampung pada Ramadan kali ini ya, Ramadan 1447 Hijriah. Silahkan. Oke. Nah, itu dia ya, Bapak Profesor. Sebelum kita membahas tema halal dan haram saat berpuasa yang sering bikin bingung, kita mau tanya dulu nih definisi puasa dan tujuan utama puasa itu bagaimana, Prof? Iya, terima kasih para ulama fikih ya, banyaklah definisi, tapi intinya puasa adalah secara fikih yaitu menahan hawa nafsu seseorang untuk tidak makan dan tidak minum yang dimulai dari imsak ya sampai waktu berbuka puasa. Artinya saat berbuka itulah baru puasa berakhir. Itu secara fikih. Jadi puasa intinya adalah menahan hawa nafsu. Karena orang itu makan banyak, makan sedikit, bahkan tidak makan itu kan dorongan nafsu. Betul kan? Ada nafsu yang saya nggak mau makan itu. Lapar tapi nggak mau makan. Ada juga sakit nggak mau makan itu kan. Ada juga kenyang tapi maunya makan terus gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa definisi puasa saum adalah ya seseorang yang berusaha menahan hawa nafsunya dengan tidak makan dan tidak minum. Waktunya sejak imsak ya sampai datanya berbuka puasa. Nah, itu dia Sobat Unila TV. Jadi puasa itu menahan diri kita dari hawa nafsu, antara lain tidak makan dan minum ya, Pak. Tidak makan, tidak minum secara fikih ya. Dari imsak sampai maghrib sampai berbuka di waktu maghrib. Nah, tujuannya apa? Itu kan? Tujuan puasa ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Karena ayat ini menunjukkan perintah puasa bagi orang yang beriman kepada Allah, sekaligus di dalamnya ada tujuan. Kalau orang merintah pasti ada tujuannya, ya enggak? Iya. Nah, saya memerintah sampean pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya untuk siar agama Islam di bulan Ramadan. Bahkan ada bayarannya gitu ya enggak itu? Ya, betul enggak? Betul. Nah, jadi
tujuan puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang beriman kepada Allah, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana kewajiban berpuasa ini juga dialami oleh umat-umat Nabi terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu sekalian tergolong orang bertakwa. Kata mudah-mudahan itu mengandung tujuan. Jadi tujuan puasa untuk meningkatkan takwa. Karena takwa ini adalah tujuan dari puasa, yang diperintah puasa adalah orang beriman, maka tujuan puasa adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Itu. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Artinya bahwa puasa itu adalah menahan diri, takwa juga hasil dari menahan diri, ya itu. Jadi kalau orang mampu menahan diri ini, tidak makan, tidak minum, karena apa? Untuk menahan nafsunya itu. Maka nafsu ini diarahkan ya dari nafsu yang tidak baik, nafsu amarah ya, nafsu yang jelek kepada yang baik. Jadi orang berpuasa setelah puasa harus jadi orang baik ya. Kalau ambruk kok puasa baik, sebelum puasa nggak baik, saat puasa baik, setelah puasa selesai Ramadan kok nggak baik, berarti puasa nggak bekas gitu ya. Nah, itu. Oke, baik Sobat Unila TV. Jadi itu tujuan utama puasa Ramadan kita yang istimewa ini, untuk melatih kita bagaimana mengendalikan nafsu, bagaimana mengendalikan kita makan dan minum kita, supaya kita sehabis bulan Ramadan ini kita bisa melatih diri kita untuk supaya bisa lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita Profesor membahas tentang tema halal dan haram saat berpuasa yang sering bikin bingung. Nah, kita nih sering ada pertanyaan nih Profesor, bagaimana jikalau kita sakit, terus kita ke rumah sakit, kita tuh disuntik, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, ataupun diinfus sama saja Profesor, itu gimana? Apakah itu bisa membatalkan puasa atau tidak, Profesor? Iya, terima kasih. Di dalam surah Al-Baqarah 184 dan 185 juga dijelaskan kok. Kan itu ya, itu. Kan tadi itu berikutnya apa? Berikutnya. Enggak, maksudnya itu kan tadi ayat itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat, bahwa puasa ini waktunya ditentukan. Puasa mulai kapan? 1 Ramadan, berakhir 1 Syawal. Betul enggak? Betul. Artinya kalau ada 1 Syawal sudah enggak puasa lagi gitu kan. Ya, karena kan bisa 29 hari, bisa 30 hari, nggak tahu sekarang. Kan sekarang di Indonesia kan paling unik, ada yang puasanya ada yang mulai hari Rebo, ada yang hari Kamis ya kan. Kan beda, tapi nanti lebarannya bisa sama. Boleh jadi lebaran tanggal 20 Maret, boleh jadi mungkin tanggal 21 Maret. Ya kan itu. Satu, nunggu keputusan pemerintah, kedua keyakinannya gitu ya enggak. Ya kan? Nah, maksudnya apa? Nah, ayam mamadulah faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatu min ayamin ukhra, yang enggak boleh puasa, maksudnya enggak boleh sini, boleh berbuka. Satu, orang yang sakit. Yang kedua, orang dalam perjalanan, namanya musafir, tapi perjalanan untuk kebaikan. Kalau perjalanan jauh, untuk ngerampok, perjalanan jauh untuk maksiat, ya itu namanya bukan musafir. Yang namanya musafir, orang itu perjalanan jauh, mungkin kita mau mudik, mamanya kan tujuannya ketemu keluarga, silaturahmi kan baik itu. Itu namanya musafir, boleh tidak berpuasa. Nah, sekarang pertanyaannya, ini orang sakit kok puasa, sakitnya sakit apa gitu loh. Kok sampai diimpus kan gitu. Nah, ini juga ya, kalau sampai diimpus sakitnya kok berat, kata dokter tidak boleh berpuasa, ya jangan berpuasa. Baik. Tapi yang dimaksud mungkin ini orang tadinya puasa, tahu-tahu kok jatuh sakit ya kan, taruhlah jam 8 pagi kok jatuh sakit, perutnya mules, setelah dinyatakan sama dokter, wah ini mah berat namanya. Nah, dia suruh mau disuntik ya kan, itu mau disuntik, mau dikasih obat itu. Nah, tadi kan posisinya kan dia puasa, karena pas periksa di
dia sakit, berarti dokter, nah dia mau disuntik supaya ya penyembuhan lah, pengobatan ya kan itu. Nah suntiknya itu tidak batal itu. Suntiknya tidak batal. Iya, Baik. kecuali nyuntiknya lewat mulut. Lewat mulut, coba disuntik. Artinya kan ada zat cairnya kan itu. Iya, Pak. Lewat mulut memang disemprot, prot, itu baru Oh, batal. itu batal ya. Iya. Baik, Pak. Tapi kalau lewat suntikan itu tidak batal. Tidak yang batal, yang oke. tidak membatalkan puasa apa? Satu, tidak lewat lubang. Ya. Siap, Pak. Yang Baik, kedua, ada ilatul hukmi, ada alasan hukumnya. Karena dia dari hasil dokter, dia memang suruh berobat itu harus ada yang diimpus taruhlah gitu ya. Iya, Pak. Itu tidak batal. Tidak batal ya, Pak. Oke. Nah, jadi itu Sobat Unil TV, jikalau kita sakit, kalau dokternya sudah menganjurkan kita untuk istirahat. Tapi sekiranya dokter setelah dia periksa, kalau diimpus, memang dia nggak boleh puasa, ya batalkan aja. Nah, Iya, dia ada tiga kalau- alternatif gitu Ya, ya. dokternya tidak memungkinkan untuk pasiennya untuk berpuasa melanjutkan, Iya. kita nggak apa-apa batal ya, Pak. Iya, Oke. kalau kata dokter jangan puasa, lah sampai yang puasa, umpamanya pasien kok memaksakan puasa, atau meninggal itu mati Nah, syahid itu syahid. dalam keadaan puasa apa mati sangit itu. Jadi itu Sobat Unil TV, kalau Iya. suntik dan infus itu tidak membatalkan puasa. Tidak. Tergantung dokternya itu bisa menganjurkan kita melanjutkan puasa atau tidak. Pertanyaan kedua nih Profesor, Ya, ada beberapa hal yang sering membuat kita nih bingung nih Profesor. Misalnya seperti berpacaran, mimpi basah di siang hari, atau tidak sengaja makan karena lupa. oh, Apakah hal-hal seperti itu membatalkan puasa atau tidak nih Profesor? iya, ya nggak usah bingung-bingung kayak di Iran sama Gaza aja enggak. Iya, jadi kalau kita sedang berpuasa, laki maupun perempuan, satu, kok mimpi basah, ya namanya mimpi kan pasti tidur kan, Iya Pak. tidur mungkin ya tidurnya ya bisa aja namanya tidur selama dia puasa lah ya. Dalam pengertian mungkin tidurnya dia siang ya kan, habis suruh kok tidur ya kan, itu ya enggak. Atau kok mimpi, nah itu mimpi basah ya kan, itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Tapi ada pertanyaan lagi, Ada pertanyaan yang menyebabkan dia kok basah itu ya kan, ketika mimpi sebelum tidur dia habis ngapain? Nah gitu ya. Tapi kalau mimpi basahnya tidak membatalkan puasa. Kalau perempuan mimpi enggak, kayaknya enggak, perempuan enggak mimpi basah enggak ya? Yang mimpi basah kayaknya laki ya. Ada enggak perempuan, aku nanya, ada enggak perempuan mimpi basah? Pernah mimpi basah enggak? Ini enggak, ini aku nanya, sama kan perempuan. Pernah mimpi basah enggak? Masa pernah? Enggak lah, kakak saya perempuan enggak pernah mimpi. Kalau mimpi basah enggak pernah mimpi basah itu laki, ya kan? Iya Pak. Nah, kalau faktor penyebabnya dia mimpi basah, tidur di waktu puasa, mungkin siang gitu ya. Nah, tapi sebelumnya dia kan nonton, punya video apa di handphone, nonton film Parno, ya kan? Tidak baik ya Pak. Itu ya itu bisa membatalkan puasa Pak. Bisa membatalkan puasa. Bisa itu. Karena penyebabnya itu loh. Penyebab dia mimpi karena dia nonton film Parno. Ya, yang bisa merangsang tubuh. Merangsang atau habis pacaran. Oh, habis pacaran itu. Pacaran sama cowoknya, kok cewek cowok lah dua datang itu kan ngobrol, kita ngobrol mungkin tegang gitu ya enggak. Nah, salah satunya pulang dan dia kok ketiduran gitu loh. Tahu-tahu tidur bener kan mimpi mamanya ya itu. Jadi itu ya faktor yang melatar belakang itu bisa menjadi penyebab. Ya itu penyebab dia mimpi. Tapi kalau tahu mimpi basah mudik, saya kok kan mimpi macam-macam, ada kelelahan, kecapean, ada karena nonton atau syahwat sebelum dia tidur kan. Yang kita hindari syahwat sebelum tidur. Apa nonton film porno atau mungkin nyawatin ngeliat kucing kok kelihatan cantik umpamanya gitu ya. Itu yang nggak boleh. Artinya orang berpuasa menghindari ya dari zina mata tadi, apa ngeliat orang itu kok cantik ketika pacaran ya kan, karena dekat dengan pacarnya itu loh, sehingga terakumulasi biaya syahwatnya ada itu, maka tertumpah ketika tidur. Sebenarnya kalau dia mimpi basahnya nggak membatalkan, tapi karena sebelum mimpi basah penyebabnya adalah itu loh, ya paling nggak dia bisa mengurangi pahala puasa, bahkan bisa membatalkan. Baik Pak. Jadi itu Sobat Unil TV. Satu mimpi, yang kedua apa? Yang kedua
Makan dan minum tidak sengaja. Nah, kalau makan dan minum tidak sengaja alias lupa, benar-benar lupa, nggak membatalkan. Tidak membatalkan. Walaupun dia kenyang sampai, apa ini puasa, astagfirullahaladzim. Ya udah itu rezeki. Jangan Iya. kemudian Baik. tanggung karena saya sudah makan, hari ini nggak puasa, jangan. Namanya lupa itu tidak terkena hukum. Itu rezeki dari Allah. Nah, jadi itu Sobat Milad TV, kalau kita mimpi basah tidak sengaja, tidak ada membatalkan. faktor pendukungnya, Ya, itu tidak apa-apa, membatalkan tidak membatalkan puasa. puasa. Termasuk makan, minum, tidak disengaja, Tidak membatalkan puasa juga ya, Sobat. tapi kalau direkayasa malah membatalkan. Yang ketiga apa? Pertanyaan ketiga nih, Profesor. Masih ada. Oh, pertanyaan ketiga, masih ada berpacaran. Nah, berpacaran. Berpacaran di mana nih? Nah, berpacaran di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, itu kan konteksnya Ramadan ya. Iya, Ramadan. Berpacaran sekarang saya tanya ya, kembali saya tanya cuma pacaran apa? Sebenarnya kalau bagi saya sih pacaran itu tidak boleh, Profesor. Ya makanya, kan sama ngomong pacaran tidak boleh, sekarang definisi pacaran apa? Mungkin ta'aruf gitu, Profesor. Nah. Berdasarkan diri pada pasangannya. Kalau pacaran dalam arti kita bertemu dengan calon pasangan, saat bertemu melakukan hal yang nggak senonoh, itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh, Profesor. Ada soalnya dalam arti kita ngeliat kok sahwating mandangin terus, oh kamu calon istriku cantik, oh kamu calon suamiku, kan mudah-mudahan Allah mempertemukan ya gitu. Nah itu kalau ngomong semacam itu ya kan, kemudian membangun untuk masa depan ya. Jadi kalau ini silaturahmi itu kalau pikir nggak apa-apa. Tapi kalau ngeliatnya sahwati, pegang-pegangan, ya kan yang nggak senonoh lah gitu ya, Iya, Pak. ya itu yang nggak boleh. Itu yang bisa membatalkan Nah, puasa tapi ya. secara umum kalau pacaran misalnya kan negatif kan, Iya, Pak. betul nggak? Iya. Itu yang maksud sampai nggak boleh. Jadi kalau orang bulan puasa kok berpacaran ya, dalam konteks yang umum kesannya negatif itu tidak boleh. Tapi kalau pada dalam arti oh kita silaturahmi ke bakal calon istri atau bakal calon suami ya kan, menjadi beneran itu sudah pasal mereka sudah terus saling tukar janji lah gitu ya, membangun kesepakatan ya. Niatnya silaturahmi sama kesepakatan berkelanjutan dengan menjaga nilai-nilai yang Islami ya boleh aja. Tapi secara umum kalau pacaran sudah negatif ya. Jadi kalau pacaran saat puasa itu bisa membatalkan puasa. Bisa Kalau misalnya negatif, Pak. kalau negatif Oke. dan nggak boleh. Dan nggak boleh. Artinya hindarilah dulu. Pertanyaan ketiga nih, Profesor. Nah, Selain yang membatalkan puasa, ada juga yang bisa mengurangi pahala puasa itu sendiri, Profesor. Nah, seperti marah nih contohnya, Profesor. Ya. Marah, berkata kasar, atau kita bergosip, bergunjing kepada bunjing apa bullying? bullying. Bullying Bullying apa? bisa, menggibah juga bisa. Hibah, Saat bulan puasa akan ini, hibah, ya. namimah, kan? Nah, itu bagaimana pandangan Islam tentang hal ini, Profesor? Ya jelas. Kalau puasa secara fikihnya mungkin sah dalam arti tamat. Nah, Ya kan dia tidak makan, tidak minum sejak imsak sampai berbuka, ya kan? Tapi dalam pandangan ya akhlaknya, pandangan sufistiknya bisa ngurangin pahala, bahkan bisa membatalkan. Kalau marahnya marah sampai dia nggak terkendali emosinya bisa batal. Jadi kadar marah, kadar syahwat itu mempengaruhi. Kalau sedikit mungkin mengurangi pahala. Kalau pol-polan bisa jebol, nah itu loh. Dia walaupun dia tidak makan tidak minum, tapi pahalanya kosong. Sama dengan bungkus saja. jadi sebabnya Artinya di sini maka tadi esensi puasa kan menahan hawa nafsu. anak nafsu. Jadi nafsu di manage itu. Marah nggak boleh. Oke, baik, Sobat Milad TV gitu ya. Kalau misalnya marah, kita marah dalam Termasuk puasa. membuncing, ngomongin orang seenaknya, puas cerita bla padahal pahalanya bisa kurang, bahkan bisa jadi batal. Oh, bisa batal ya. Makanya di dalam puasa inilah bahwa puasa menahan hawa nafsu adalah untuk membangun akhlakul karimah. Makan namimah, hibah, bullying orang kan. Bullying apa bullying? Bullying. Apa? Bullying. Bullying ya. Bukan bullying. Iya. Ya. Bullying itu nggak boleh, termasuk memfitnah, menyebarkan hoax. Ini kadang-kadang tangan kita itu.
Iya. Rasa negatif kok orang nggak boleh, kita kenal aja kok negatif. Nah, itu dia Sobat Muda TV. Kalau kita marah bisa mengurangi pahala, apalagi kalau berlebihan bisa saja membatalkan puasa ya. Ya, maka di sini kita puasa dasarnya yang diterima oleh Allah adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufranahu ma taqaddama min dzambi. Ihtisaban harus di-manage dengan baik. Kan? Baik. Jadi puasa yang diterima oleh Allah adalah puasa Ramadan yang satu karena panggilan iman, ya dasarnya iman. Kedua, di-manage, nggak boleh ya mengumbar hawa nafsu. Nah, Sobat Mendira TV, dari perbincangan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan ibadah puasa penting bagi kita untuk memahami dengan benar mana yang benar-benar membatalkan puasa dan mana yang tidak. Selain menahan lapar dan haus, puasa juga mengajarkan kita untuk menjaga sikap kita, menjaga perkataan kita, dan menjaga perbuatan kita agar ibadah yang kita jalankan lebih sempurna. Nah, semoga dari perbincangan kita hari ini, Sobat Mendira TV, bisa lebih memahami tentang hukum-hukum dalam berpuasa sehingga kita tidak bingung lagi mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, pada bulan istimewa ini, terima kasih kepada Profesor Dr. Abdul Syukur MAG telah membersamai kita. Saya Ahmad Amru Arhab Ashari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت